Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan baik ya. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa jalan-jalan lagi. Dan seperti biasa masih ketemu lagi di Wirawiri Corner ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan makasih banget yang udah subscribe. Yang lainnya ya, yang belum ayo segera subscribe ya. Terus makasih juga yang udah nonton videonya ya, supaya supaya bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Nah, channel ini Anda tontonnya sampai habis dong ya, jangan cuma diloncat-loncati atau cuma dilihat sedikit saja ya. Dan kali ini saya ada di daerah Leduk ya, di Jalan Nusa Indah. Nah, ini masuk di daerah Desa Leduk seperti yang saya katakan tadi. Terus di sini nggak jauh dari daerah Limas yang masuk ke wilayah Pecalukan ya. Jadi tempat ini bisa dikatakan daerah perbatasannya antara daerah Leduk sama daerah Pecalukan. Dan perjalanan saya mulai dari pojokan atas ya, paling ujung di Jalan Buntu. Dan karena saya nggak menemukan jalan lagi, saya pikir sebelumnya itu ada jalan menuju ke arah hutan ya. Jadi saya pingin explore di daerah sini. Sayangnya saya nggak menemukan jalan kecil ya. Saya hanya menemukan ada ini aja, jalan buntu ya. Ada karena di tanaman-tanaman yang ada di sebelah sana yang saya pernah tunjukin ya di video yang membahas tentang ini. Dan ketika itu ada orang, saya nggak pingin mengganggu ya, karena di sebelah atas itu ada orang yang lagi melakukan ya bersih-bersih gitulah ya. Nah, saya pikir di bagian atasnya ada lagi, nggak taunya ada tembok saja ya. Dan karena memang terhalang sama tanaman-tanaman ya, dan ketika saya masuk ke situ ya ketahuan deh kalau di situ tembok. Oke, dan di sebelah sini guys ya, ini saya akan menuju ke cabang yang satunya ya. Nah, kalau di sebelah depan itu kan ada rumah yang ada cat putih, terus kemudian ada pintu hijaunya ya. Kalau di sebelah kiri ini akan keluar menuju ke arah jalan raya guys ya. Terus kalau di sebelah kanan ini akan menuju ke rumah betul ya, rumah alien. Rumah alien ya. Kenapa dikatakan rumah alien ya, karena ada rumah yang mirip banget sama ini samping terbang atau UFO ya di bagian atapnya gitu loh. Bukan berarti rumahnya terbang gitu, enggak ya guys ya. Oke, saya akan lanjutin lagi perjalanannya. Tuh yang dari sebelah sana ini, kalau Anda lewat di sini ada pokoknya patokannya adalah Villa Borneo. Nah, di sebelah sini saya akan menuju ke arah sana ya. Oke, jangan kemana-mana guys. Oke guys, sekarang saya udah nyampe di daerah sini ya, di jalan cabang jalan maksudnya. Kalau dari bawah arahnya ke timur atau ke kiri, kalau dari atas ya, dari yang jalan tadi itu ke arah kanan ya. Pokoknya arahnya menuju ke timur ya guys ya. Nah, di sebelah sini memang lumayan sepi ya. Dan untuk Anda yang suka jalan-jalan, pingin mengeksplor, di sini memang cukup ini ya, cukup tenang ya. Seperti di tempat yang lainnya itu, yang kalau menurut saya sih yang cukup tenang di daerah Prigen itu ada daerah namanya Skuti. Terus di Leduk lagi itu ada Jalan Patua, itu juga ini ya, atau Villa Dandung ya. Cuman karena di situ ada satpamnya, harus minta izin dulu ya, supaya kita nggak dicurigai, karena kita tujuannya jelas yaitu jalan-jalan gitu loh guys. Dan kalau di sebelah sini memang nggak dijaga sama semacam kayak satpam gitu. Cuman dari temboknya sendiri di sini, temboknya itu cukup tinggi guys ya, bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, seperti itu, tinggi banget kan. Jadi ya
mungkin bisa dikatakan aman ya, cuman kalau dari dalam itu kayak sepi gitu guys, suasananya ya. Kalau di luar sih masih ada ada orang yang jualan, kadang-kadang lewat ke sini. Seperti yang beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan ke daerah Pesanggerahan dan sekitarnya, itu saya sering dan gak cuma di Pesanggerahan aja ya, di Tretes, tapi juga di daerah mana itu, di Jalan Semeru yang ada di Pecalukan, di Taman Wisata ya. Itu juga sama sih, ada penjual-penjual yang keliling ya, ada yang jualan bunga, jual makanan gitu ya, jual makanan ringan sama nasi kayak gitu ya, pokoknya macam-macam, buah gitu juga dijual guys ya. Dan itu kadang-kadang kalau hari Sabtu Minggu itu banyak yang keliling ke sini karena memang banyak yang menginap di villa, terus kemudian di penginapan, di hotel, dan ya mereka para penjual ini ya pinginnya sih ya mencari klien ya guys ya, pembeli ya, karena mereka kan juga membutuhkan masukan ya pemasukan, maksudnya bukan masukan, butuh pemasukan ya. Caranya ya dengan mereka harus keliling ya, harus menjemput bola gitu guys. Dan di sepanjang jalan, kalau Anda mungkin jalan-jalan tuh ya, biasanya ada orang yang jual nasi pecel udah dibungkus ya, nasi kuning kayak gitu. Terus kemudian ada makanan tradisional, ada tape ketan hitam kayak gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sih nggak pernah beli-beli yang ini guys ya, maksudnya itu beli dan dimakan di tempat ya. Biasanya kalaupun beli, biasanya saya bawa pulang guys, karena kalau olahraga kayak gini, jalan kaki itu kan olahraga, jadi ya tujuannya adalah untuk membakar ya membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh, terus kemudian juga digunakan untuk ya kesehatan gitu ya, makanya ditunda dulu ya. Jadi pas di rumah nanti bisa makan, bisa minum, tapi minum dulu deh guys ya. Jadi gitu, jadi gak biasa ya guys ya, saya kalau di tengah jalan itu makan-makan. Pernah sih sekali gitu ya guys ya, cuman itu aja sih, pertama kali dan sekali itu aja selama saya jalan-jalan. Memang cuma disarankan ya guys ya, kalau kita berolahraga itu jangan makan di tengah jalan ya, sebelum aktivitas kita itu diselesaikan, daripada nanti sakit perut ya. Nah kecuali kalau Anda mungkin ya sudah memutuskan Anda berhenti di rute itu, terus kemudian Anda pulang naik kendaraan umum, atau mungkin kebetulan ada teman yang lewat dan Anda nebeng gitu loh guys ya, atau mungkin Anda memang ada jemputan yang sudah menunggu di finish ya, di tempat kita finish gitu. Jadi nggak masalah sih, kita di tempat finish itu kita makan, terus kemudian kita baliknya itu nggak usah jalan lagi karena dan selesai olahraganya sampai di situ ya. Tapi kalau kejadiannya kayak saya itu nanti repot ya. Pernah saya sih kejadiannya ya, bukan masalah karena saya habis makan ya, enggak. Waktu itu saya memang sudah memutuskan untuk tidak makan sampai di rumah, dan waktu itu saya dari tempat tinggal saya sampai tempat yang finish itu guys ya, tempat yang saya perkirakan saya anggap finish gitu ya, terus terakhir gitu ya. Ternyata dalam bayangan saya nanti akan naik kendaraan umum di sana, terus kemudian saya akan pulangnya itu udah nggak usah pikiran saya gitu, udah nggak usah jalan kaki lagi ya. Dan itu udah total pokoknya habis-habisan lah gitu ya, tenaganya habis-habisan, diforsir sampai ke suatu titik gitu ya.
titik kita selesai di sana. Dan ternyata di situ saya nggak menemukan angkutan umum. Dan waktu itu ada, cuman orangnya itu bilang sudah nggak ini lagi mas gitu ya, sudah nggak angkut lagi gitu. Saya mau pulang kayak gitu. Dan akhirnya cuma bisa ini aja sih, cuma bisa melongo aja ya. Akhirnya balik lagi gitu ya. Jadi tenaganya yang saya perkirakan hanya sampai di situ, harus saya harus saya keluarkan lagi tenaga saya untuk menuju ke rumah. Aduh, memang ini ya macam-macam ya kalau kita berolahraga. Jadi kita harus ini ya, memastikan bahwa kekuatan kita itu sampai di mana guys ya. Dan jangan kita merasa ini ya, merasa kuat atau gimana. Tapi ya kadang-kadang serba repot ya kalau kita jalannya terlalu pendek jalurnya, terus kemudian kita mau balik lagi jalan kaki gitu ya, sampai dari satu titik, maksudnya dari tempat tinggal kita atau dari rumah kita menuju ke suatu titik, terus kemudian titiknya itu nggak terlalu jauh lah. Nah, kalau diperkirakan pulang pergi itu sekitar semampunya kita lah gitu. Misalnya kita mampunya hanya 3 kilo, ya udah kita jalannya itu pulang, anggap aja kita nggak naik kendaraan umum ya, kita jalannya itu sampai di karena target kita 3 kilo, ya udah sampai 1,5 kilo aja, dan baliknya kita masih punya tenaga kayak gitu ya. Dan kalau enggak pasti akan seperti saya ya, sudah jauh-jauh sampai 5 kilo lebih malahan ya, dan saya harus pulang lagi jalan kaki. Nah, bisa dibayangkan kan. Jadi 10 kilo lebih ya, tapi nggak apa-apa lah, itu demi kesehatan ya. Oke guys, di sebelah sana itu, nah ini adalah jalan yang menuju ke arah hutan kayaknya ya. Dan di sini dibuktikan dengan adanya pipa-pipa guys ya, pipa mata air yang dialirkan menuju ke rumah-rumah. Nah, jadi kayak gini guys ya, ini jalan setapak yang pastinya dilalui orang-orang yang mungkin lagi perbaikan atau gimana gitu ke hutan ya, untuk mungkin benahin apa yang rusak kayak gitu, lewatnya sini. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini ya. Oke, akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.